Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Nah, kali ini berjumpa kembali dengan Bunda Leli yang akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam kelas 7. Stay tune terus di video ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Ini adalah materi kelas 7, bab 1 pada pelajaran IPA. Are you ready to study? Yes. Tahukah kalian bahwa besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur? Jadi, semua yang dapat diukur kita sebut sebagai besaran ya. Nah, besaran ini terdiri dari beberapa macam. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Jadi nanti satuan ini akan bergandengan dengan besaran yang telah kita ukur. Contohnya adalah besaran waktu memiliki satuan second, jam, menit, bulan, tahun, atau abad. Wah, ternyata besaran waktu memiliki banyak satuan ya. Kira-kira satuan yang diakui secara internasional satuan mana nih? Selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran. Nah, mengukur sendiri merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis. Misalnya, kita bisa mengukur panjang meja dengan jengkal tangan kita masing-masing. Selanjutnya, tahukah kalian apa itu satuan baku? Nah, untuk membahasnya, ternyata orang-orang zaman dahulu telah menggunakan beberapa hal sederhana untuk mengukur satuan panjang. Misalnya jengkal tangan, depa atau dua tangan yang direntangkan. Selanjutnya, langkah kaki ya. Ada juga tali. Ini adalah contoh-contoh sederhana yang digunakan untuk mengukur satuan panjang. Namun, ternyata ketika hasil pengukurannya diketahui, panjang sebuah meja misalnya merupakan 6 jengkal adi, panjang meja sama dengan jengkal ani sebanyak 7. Maka hal ini berarti ukuran panjang jengkal tidak bisa dijadikan satuan baku. Kalian harus mengetahui bahwa besaran dalam fisika ada dua jenis. Yang pertama ada besaran pokok. Yang kedua ada besaran turunan. Ingat ya, ada berapa besaran? Yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Untuk besaran pokok sendiri terdiri dari 7 besaran. Ingat ya, kita menggunakan jembatan keledai waktu intan jumpa suhu. Waktu, intensitas cahaya, jumlah zat, M untuk massa, P untuk panjang, A untuk arus, dan suhu untuk suhu. Coba kita ulangi lagi. Waktu, intan, jumpa, suhu. Nah, lebih mudah untuk menghafalnya bukan? Berikut ini adalah tabel besaran-besaran pokok dengan besaran satuan dan lambang satuan. Untuk besaran panjang, satuan internasionalnya adalah meter, lambang satuan M, besaran massa kilogram atau kg, waktu itu sekon, lambang S, suhu, satuannya Kelvin K, kuat arus satuan ampere A, intensitas cahaya kandela CD, jumlah zat mol, lambang satuannya tetap mol. Itu adalah besaran-besaran pokok beserta satuannya. Untuk satuan panjang terdiri dari beberapa alat ukur, misalnya jangka sorong, mistar, dan juga ada mikrometer skru. Selanjutnya, untuk alat ukur massa terdiri dari beberapa
benda atau alat, ya, ada neraca, ada timbangan. Selanjutnya, untuk besaran waktu, ada jam, ada jam pasir, ada stopwatch digital, ada juga stopwatch konvensional, dan juga ada kalender. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Selanjutnya, alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Skala pada termometer terdiri dari 4 skala. Yang pertama, termometer Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Untuk jenis-jenis termometer sendiri memiliki banyak ragamnya. Contohnya termometer gun yang termasuk termometer digital dan juga termometer konvensional. Selanjutnya, untuk alat ukur kuat arus adalah ampermeter. Ampermeter terdiri dari ampermeter digital dan ampermeter analog. Kemudian ada alat untuk mengukur intensitas cahaya. Kita menggunakan luxmeter untuk menggunakan intensitas cahaya. Ada luxmeter analog dan luxmeter digital. Lalu, bagaimana dengan alat untuk mengukur jumlah zat? Kira-kira bagaimana ya? Silakan disimak video berikutnya.